Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu dosen ahli Jati Nur Aminah Eskom MTI serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprianti Fauzia dengan NIM 0520933392. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat IRD menggunakan YED Graph Editor sebagai tugas praktikum ke-1. Praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan saya dalam merancang basis data menggunakan IRD. Baik, langsung saja, mari kita tampilkan langkah-langkah yang akan saya lakukan secara detail. Baik, untuk langkah pengerjaan praktikum tugas 1 basis data, yang pertama kali adalah menuju ke e-learning, kemudian di sana kita masuk ke mata kuliah basis data, lalu kita baca terlebih dahulu panduan untuk pengerjaan tugas 1 praktikum ini. Di sini juga ada tugas 1 atau soalnya yang kebetulan sudah di-download juga. Baik, langsung saja kita analisis dimulai dari kasus atau pertanyaannya. Di sini saya akan bacakan. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 23 dan nomor telepon 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan dana. Pertama-tama, seperti panduan bahwa melakukan tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada e-learning dan BMP, basis data. Kebetulan saya sudah mengerjakan untuk langkah-langkahnya disesuaikan dengan BMP. Jadi yang pertama itu untuk kasus rental mobil, langkah awal itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait atau entitas yang terkait. Berdasarkan kasus yang diberikan, terdapat entitas utama, di antara lain rental mobil, dan customer. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Rental mobil tadi juga dijelaskan di soal. Di sini memiliki atribut. Jadi NPWP itu masuknya ke ID rental, kemudian nama rental, nomor telepon, dan alamat rental. Kemudian untuk entitas mobil memiliki atribut seperti kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Dan entitas customer memiliki atribut seperti ID customer, nama customer, nomor telepon customer, dan alamat customer. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya. Baik, agar kita langsung praktik, kita tutup terlebih dahulu untuk ini. Kemudian untuk membuat IRD menggunakan YED Graph Editor, kita buka dulu untuk aplikasi YED editornya. Lalu tadi kita sudah
mengidentifikasi ya, ada 3 entitas. Entitas yang pertama itu adalah rental mobil, kemudian entitas yang kedua itu adalah mobil, dan entitas yang ketiga itu adalah customer. Nah, di sini kita new dokumen saja. Nah, di sini ada palet, terus kita akan membuat entity, berarti dimunculkan untuk entity relationship-nya. Nah, langkah awal itu kita masukkan entity-nya atau entitasnya, tadi sudah ya, kita beri jarak dulu. Entity yang pertama itu adalah rental mobil. Kemudian entity yang kedua adalah mobil. Dan entity yang ketiga adalah customer. Langkah berikutnya kita akan menentukan atribut dari masing-masing entitas. Seperti yang pernah dijelaskan juga bahwa ada bermacam-macam atribut. Ada yang memiliki primary key, kemudian ada multi value atribut, dan setiap entitas akan memiliki kunci utama atau key-nya ya, primary key. Di rental mobil untuk primary key-nya saya masukkan ID rental. Kemudian untuk atribut lainnya ada, tadi itu kita sambil lihat saja ya agar tidak salah. Ada nama rental. Kemudian untuk nomor telepon kita bisa menggunakan multi value attribute. Karena untuk multi value ini kita bisa maksudnya untuk nomor telepon itu bisa 1 atau 2 kan sebetulnya. Jadi bisa multi value, bisa menggunakan atribut multi value. Kita masukkan nomor telepon rental. Kemudian yang berikutnya adalah alamat rental. Tadi untuk value atribut itu disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya memang nomor telepon itu mungkin nanti di customer ya, tapi kalau di sini karena memang sudah ditentukan juga tadi nomor teleponnya 1, jadi kita bisa pakai atribut biasa. Tapi untuk nanti ada juga kan ya di tabel customer nomor telepon, mungkin nomor telepon customer ada yang lebih dari 2 atau lebih dari nilainya lebih dari 1 lah. Nah, kita masukkan ini nomor telepon, kalau ini rental. Lalu kita berikan line unspecific. Oke. Untuk entitas yang pertama sudah, sekarang masuk ke entitas yang kedua. Diulangi seperti tadi, kita masukkan terlebih dahulu untuk primary key, atribut primary key-nya. Untuk mobil ini kode mobil. Biasanya kode mobil itu unik ya. Kemudian atribut berikutnya jenis mobil. Lalu untuk yang berikutnya tahun mobil.
bisa di copy paste. Ini harga sewa, kita beri dan untuk customer pun kita ulangi hal yang sama, kita berikan atribut-atributnya. Atribut yang pertama primary key adalah ID customer. Kemudian nama customer atau disingkat ya, sorry. Nah, di sini nomor telepon tadi bisa menggunakan multi value attribute. Kita gunakan multi value attribute untuk nomor telepon customer. Dan berikutnya adalah alamat customer. Sorry. Oke. Untuk yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan-himpunan entity yang ada ini beserta dengan kunci tamunya. Jadi kita akan menentukan relasinya ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada 3 entitas utama. Yang berikutnya kita akan hubungkan menggunakan relasi. Untuk relasi di sini, nah simbolnya di ini kita buat terlebih dahulu. Ada tiga ya. Baik. Yang pertama itu rental mobil ke mobil. Oke, ini rental mobil ke mobil. Relasinya adalah seperti yang dijelaskan di soal bahwa rental mobilnya itu satu ya, rentalnya Tono. Nah, satu rental mobil dapat memiliki banyak mobil ya. Berarti di sini ini sesuai dengan soal ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini rental mobil memiliki banyak mobil. Berarti di sini kita memasukkan memiliki. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat rental mobil ke customer. Satu rental mobil dapat memiliki banyak pelanggan. Berarti di sini juga memiliki banyak pelanggan. Dan yang terakhir, mobil ke customer. Satu mobil dapat disewakan oleh banyak pelanggan. Satu mobil dapat disewa oleh banyak ya pelanggannya. Tadi kan pelanggannya di sini banyak. Berarti di sini disewa. Jadi satu mobil itu bisa disewa oleh beberapa pelanggan berbeda ya, karena pelanggannya banyak. Nah, untuk relasinya itu
kita gunakan untuk one ini tadi rental mobil ya. Nah, di sini dari entitas kita tarik ke sini one to many. Nah, di sini mobilnya banyak. Kalau many itu ini. Nah, tarik oke ke sini. Kemudian berikutnya bentar, ya. Untuk berikutnya adalah mobil ke customer. Atau tadi rental mobil ya, maksudnya rental mobil ke customer. Jadi rental mobil ini kan masih satu ya, customernya banyak, berarti sama ya. Ini satu, lalu ini banyak. Nah, sekarang yang terakhir adalah mobil dan customer. Jadi satu mobil itu dapat disewa oleh banyak customer. Berarti ini juga sama. Satu mobil kita tarik ya. Kemudian dapat disewa oleh banyak customer. Nah, seperti itu. Nah, untuk diagramnya, untuk IRD-nya seperti ini. Ya. Ini untuk langkah yang keempat ya. Menentukan derajat relasi untuk himpunan relasi. Nah, cara membacanya bisa saya ulangi ya. Satu rental mobil dapat memiliki banyak mobil. Satu mobil dapat disewakan banyak pelanggan. Dan satu rental mobil memiliki banyak pelanggan. Itu untuk mendeteksi derajat kardinalitas untuk tahap yang keempat. Nah, ini bisa kita screenshot atau kalau nanti di akhir bisa kita ekspor juga sih. Ini untuk langkahnya, karena saya akan membuat laporan, jadi sekalian dikerjakan juga. Saya akan buat screenshotnya. Ini untuk langkah yang pertama. Nah, ini untuk maksudnya yang keempat. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan ya. Cara bacanya yang tadi. Seperti itu. Nah, lalu untuk langkah yang berikutnya adalah menentukan himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key ya. Kita analisis kembali di soal. Jika apa yang kita praktikan sejauh ini masih terdapat beberapa kekurangan, terkhusus ada beberapa penekanan pada studi kasus ini, di mana untuk customer, nah ini customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer dengan memuat data
kalau ini data customer ya, tapi harus dimasukkan atau ada eh, relasi ada relasi pengisian formulir customer. Berarti kita akan membutuhkan satu relasi lagi juga beserta entitas yang lain ya. Kemudian untuk yang berikutnya juga di sini ada penekanan setelah melakukan pendaftaran. Jadi setelah customer melakukan pendaftaran, eh, baru bisa menyewa mobil yang ada di Tono Rental. Nah, atribut yang ada pada saat menyewa mobil tersebut itu dicatat seperti nomor sewa, tanggal kembali dan denda. Berarti di sini ada relasi menyewa. Sebetulnya tadi kan memang sudah ada, tapi kita belum menentukan si atributnya yang nomor sewanya, tanggal sewa dan tanggal kembali serta denda. Maka kita akan membutuhkan entitas dan relasi lainnya. Nah, untuk sewa ini kita bisa ganti dengan tadi ya, atribut nomor sewa, tanggal dan sebagainya. Berarti untuk ini tidak apa-apa dihapus karena kita akan menambahkan entitas yang relevan untuk itu. Nah, sini kita masukkan entitasnya itu adalah entitas sewa. Kemudian untuk atributnya tadi ya sudah ditentukan juga pada soal yang di tugas 1 itu ada yang namanya nomor sewa. Nomor sewa ini bisa dijadikan primary key. Kemudian setelah itu ada tanggal sewa, tanggal kembali dan denda. Ada tanggal sewa, kemudian ada tanggal kembali, dan satu lagi adalah denda. Nah, untuk memberikan penambahan entitas dan atribut lainnya juga tadi ada relasi mengisi formulir ya. Berarti ini antara customer dengan rental mobil. Berarti ini tidak apa-apa. Ini bisa dihapus terlebih dahulu ya. Tidak apa-apa. Nah, di sini ada tadi yang sudah ditentukan pada soal itu adalah mengisi formulir ya, berarti relasi kan. Mengisi formulir atau pendaftaran ya. Berarti kita akan membutuhkan satu entitas yang menghubungkan antara relasi mengisi formulir ini. Berarti entitas barunya itu tadi ya yang non key gitu ya. Jadi kita masukkan saja di sini admin. Biasanya data pengisian formulir itu dimasukkan ke tabel admin. Nah, untuk atribut admin ini
kita bisa masukkan untuk ID adminnya itu sebagai primary key. Nah, lalu data berikutnya yang relevan dengan antara customer dengan rental mobil, kita masukkan kunci tamunya di sini, misalnya ID customer. Jadi kita bisa masukkan di data admin ini ID customer yang menghubungkan antara entitas customer dengan entitas admin. Selain itu juga kita bisa mengambil data yang dihubungkan dari rental mobil. Sini nomor NPWP ya, atau ID rentalnya tadi ya. Jadi kebutuhan admin, di atributnya itu ada ID admin, kemudian ada ID customer, kemudian atribut lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Mouse-nya agak loncat-loncat. Oke. Nah, belum pakai ini. Nah, relasi antara customer dengan admin itu, customer mengisi formulir kepada admin. Nah, yang diisikannya itu ID customer, kemudian nama customer, nama telepon customer, dan alamat customer ya. Itu data yang dimasukkan ke admin gitu ya. Jadi dari data ini ya, dari data si customer ini, customer harus memasukkan ke admin. Berarti bisa ditambahkan. Sorry. Nah, jika sudah, data dari admin ini akan kita relasikan ke rental. Ini dengan relasi menyimpan data. Oke. Seperti ini. Untuk relasi lainnya kita bisa copy paste dulu, salin. Nanti kita analisis. Ya, baik, kita analisis kembali. Jadi untuk customer ini dengan data customer di atas itu ya, memuat ID customer, kemudian nama customer, nomor telepon customer, serta alamat customer. Karena ini sudah ada, karena ini sudah ada, jadi dimasukkan ke admin. Lalu untuk admin ini nanti akan direlasikan ke rental mobil sebagai penyimpanan data. Jadi rental mobil memiliki data dari customer melalui admin. Nah, kemudian untuk relasi customer dengan sewa, di sini ketika customer sudah mengisi formulir, maka pencatatan ya, berarti di sini relasinya dicatat. Nah, kemudian
Yang bawah ini relasinya adalah transaksi dari penyewaan ya, berarti karena ini entitasnya sewa, berarti di sini transaksi. Oke. Nah, kemudian sorry karena tadi ini sudah ada data customer, jadi kita hanya memasukkan ini saja ya, ID customer, ID admin, dan ID rental. Nah, baru berikutnya kita akan memberikan nilai kardinalitas dari masing-masing relasi dan entitas yang dimiliki. Oke, untuk kita mulai dari customer dulu berarti ya, atau dari rental mobil aja ya, biar kita bacanya enak dari kanan ke kiri. Satu rental mobil dapat memiliki banyak mobil ya. Oh ya, di sini juga kita bisa menambahkan satu entitas baru. Saya di sini kasih nama ini mengikuti contoh kasus 1 yang ada di materi inisiasi juga yang ada di BMP ya. Misalnya ini masukkan detail rental mobil. Jadi untuk menghubungkan antara rental mobil dengan mobil, kita memasukkan kembali entitas baru yang di dalamnya itu nanti menghubungkan antara kunci tamu yang ada di rental mobil dan mobil. Nah, untuk atribut primary key-nya kita masukkan kode detail. Kemudian di sini kita akan masukkan kode mobil sebagai kunci tamunya. Kemudian ID rental sebagai kunci tamu dari rental mobil. Dan kita sebetulnya bisa menambahkan untuk detail ini kan detail ya, kita bisa menambahkan satu atribut misalnya jumlah mobil gitu ya, jadi jumlah mobil yang dimiliki. Mungkin kita beri jarak. Oke. Kita akan beri jarak. Nah, sebentar. Tadi itu terakhir ini jumlah mobil. Sorry. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masukkan juga relasi di antara entitas-entitas tersebut. Nah, kita mulai dari sini ya, dari rental mobil terlebih dahulu. Rental mobil
Berarti ini satu rental mobil. Untuk relasinya kita tentukan dulu. Memiliki berarti ya di sini. Memiliki detail rental. Detailnya itu pasti banyak ya. Kalau rentalnya tetap satu. Jadi kita akan menggunakan relasi ini. Nah, sorry, kurang fokus. Diulangi, kalau yang ini itu one, baru untuk detailnya itu oke. Kita tarik. Sorry, mouse-nya agak loncat. Oke. Nah, lalu detail rental mobil itu dimiliki mobil ya. Jadi yang ada di mobil berarti sini dimiliki. Detailnya banyak ya. Oke. Kita akan berikan relasi banyak. Lalu sebentar kita geser kembali. Dan untuk mobilnya ini dimiliki oleh banyak mobil ya. Pendataannya berarti banyak. Kemudian yang berikutnya adalah relasi antara entitas mobil dengan sewa. Jadi di sini adalah prosesnya itu, relasinya itu transaksi atau penyewaan ya. Jadi banyak mobil dapat disewa juga ya, dengan banyak juga. Jadi di sini many to many. Kemudian kita kembali lagi ke atas ya. Di atas itu ada customer dan admin. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya untuk pengisian formulir ini. Biasanya yang mengisi formulir itu adalah banyak customer ya. Jadi di sini banyak customer mengisi formulir. Sebentar, kita perbesar dulu. Dan di sini adminnya biasanya
datanya itu satu ya, database itu terdatanya satu terpusat, jadi sini satu ke banyak. Kemudian nanti dari sini akan dimasukkan ke penyimpanan data, di mana satu rental mobil akan menyimpan data ke satu admin. Lalu jika customer sudah mengisi formulir, maka satu customer akan dicatat untuk penyewaannya ya. Banyak customer berarti ya, akan dicatat penyewaannya ke data sewa. Kita rapihkan dulu. Oke. Nah, untuk finalisasinya adalah seperti ini. Lalu kita bisa memberikan pada entitas tambahan ini garis putus-putus. Dari entitas utama tadi kan ada 3 ya, untuk penambahan atribut serta entitasnya juga bisa kita berikan tanda garis putus-putus. Dan satu lagi, nah jika sudah ini bisa ini sudah akhir, kita bisa simpan dengan klik save, kemudian kita simpan. Kita simpan seperti itu. Nah, ini bisa diekspor juga menjadi formatnya PNG. Nah, lalu kita masukkan ke pelaporan.
seperti ini. Jadi untuk finalisasinya adalah seperti ini. Ada penambahan pada garis putus-putus itu ya. Saya mempelajari juga dari contoh kasus yang ada di materi inisiasi dengan yang ada di BMP. Mungkin itu saja yang bisa saya praktikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dan kesalahan karena saya di sini juga dalam proses belajar, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang harus saya perbaiki, saya dengan senang hati akan berkenan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.